sore Bapak Ibu Saudara-saudara menjelang malam. Kita bertemu kembali dalam kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan malam Jemaat Satria Kasih. Edisi Rabu 22 April 2020. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Dengan sukacita kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Dan dengan sukacita kami datang kepadamu dalam lembut kasih Tuhan yang memanggil kami. Tetap merindukan sabda kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Layakkan kami, ampuni kami, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita sore hari ini, malam hari ini, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman-Nya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Rintihan hidup dan iman. Mengawali renungan kita saat ini, ada sepenggal syair lagu yang pernah dinyanyikan oleh The Lloyd. Kira-kira seperti ini. Mengapa terjadi di dunia ini derita yang pernah ku alami? Mungkinkah pencobaan bagi diriku karena dosa dan kesalahanku? Ya, kira-kira seperti itu. Petikan dari syair lagu tentang rintihan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita sering bertanya, mengapa kesulitan-kesulitan itu terjadi? Mengapa kesusahan-kesusahan dan penderitaan pergumulan hidup itu terjadi? Untuk apa? Dan apa maksudnya bagi kita? Bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun tak mau hidup dalam kenyataan seperti itu? Tapi tak dapat dihindari, hidup kita pun terkadang harus diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan seperti itu.
Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus bertanya dan bertanya, untuk apa ini terjadi, tanpa tiba pada kesimpulan, dan lebih tidak bisa keluar dari persoalan yang tengah menghadapi kita? Rasul Paulus, Bapak Ibu, saudara-saudara, tak luput dari berbagai macam kesulitan dan pergumulan hidup, penderitaan, pergumulan yang begitu sangat luar biasa. Penderitaan fisik yang dialami begitu sangat luar biasa, dalam tekanan, ancaman, dan aniaya. Itu hampir menjadi keseharian hidup seorang Rasul Paulus. Tekanan fisik, penderitaan fisik dan mental. Juga sebagai seorang rasul, sebagai hamba Tuhan, ia juga tak luput dari derita sakit penyakit. Ia begitu sangat menderita, sekalipun ia adalah seorang hamba dan rasul Tuhan. Lalu untuk apa Tuhan mengizinkan itu? Dan bagaimana sikap seorang rasul Paulus menghadapi semua itu? Apakah ia berhenti oleh karena derita dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi? Apakah karena semua itu lalu tugas pelayanannya seketika berhenti dan ia kehilangan harapan? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara. Secara manusiawi Rasul Paulus tak beda jauh dengan kita. Ia pun secara manusiawi menggambarkan penderitaan dan pergumulannya kepada kita. Ia juga mengalami rasa frustasi. Ia juga mengalami pergumulan yang begitu sangat luar biasa. Dan dalam pergumulan itu, dalam teks bacaan kita, ia menggambarkan bagaimana luar biasanya tekanan hidup yang dihadapi. Penderitaan itu digambarkan sebagai penderitaan yang sangat luar biasa, berulang-ulang. Pukulan penderitaan itu menghampiri. Ia mengungkapkan dengan kata menggocok. Menggocok itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, meninju dengan sekuat-kuatnya dan berulang-ulang. Nah, bisa bayangkan bagaimana Rasul Paulus seperti itu, dan derita penyakitnya dia gambarkan juga dengan ungkapan durih dalam daging, benar-benar gak nyaman. Seorang rasul pun ternyata hidupnya juga tidak lepas dari ketidaknyamanan. Seorang rasul pun bisa hidup menderita. Seorang hamba Tuhan pun yang memberi hidupnya juga tak luput dari berbagai macam persoalan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, sikap Paulus yang menjadi catatan yang luar biasa bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita bagaimana ia menghadapi itu. Sekalipun ia berkeluh kesah, sekalipun ia juga sebagai manusia yang biasa mengalami kesakitan yang luar biasa, tetapi dalam menghadapinya, ini yang sangat luar biasa. Paulus benar-benar kepayahan. Paulus benar-benar kelimpungan. Tetapi ia tidak kehilangan harapan. Ia tetap fokus pada kesetiaannya. Ia tetap fokus pada tugas dan panggilannya, supaya hidupnya menjadi berkat. Hidupnya untuk Tuhan.
sampai seolah-olah ia nggak peduli lagi dengan keadaan di sekitarnya, dengan keadaan yang menghampirinya, termasuk penderitaan yang sedang menghimpit dan menekan berat bagi Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Bagaimana dengan kita? Adakah kita terombang-ambing juga ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan dan kenyataan-kenyataan hidup yang menyakitkan? Adakah kita selalu hanya pada keluh kesah kita ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup ini, pergumulan-pergumulan hidup ini? Adakah kita fokus kepada hidup kita untuk terus menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, memang secara manusiawi terkadang muncul ketakutan-ketakutan, apalagi melihat keberadaan hidup kita, kemampuan yang ada pada diri kita. Saatnya kita mengatakan bahwa dalam semuanya itu kita butuh Tuhan untuk hadir meneguhkan kita apapun yang terjadi, sehingga kita tetap fokus dan setia bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan, percayalah, Tuhan akan menguatkan kita dan selalu menolong kita. Jangan sampai karena penderitaan pergumulan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita semakin jauh dari iman kita. Tetaplah teguh dalam iman dan percaya kita. Dengan itu kita akan tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Engkau kembali mengajar kami. Bila putus asa dan letih lesu, beban berat menekan hidup kami,
Dengan iman, kami harus tetap fokus setia hanya kepadamu, percaya kepadamu. Berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dan diberkati kami umat-Mu yang tetap setia, tetap teguh hanya kepada Tuhan. Dalam derita dan pergumulan yang kami hadapi, kuatkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Segenap umat-Mu dalam keluh kesah mereka Engkau dengarkan, sakit derita mereka Engkau sembuhkan, tekanan hidup mereka Engkau bebaskan mereka dari semua itu. Ganti duka cita menjadi sukacita, ganti tangis menjadi tawa, ganti keadaan yang tak tentu ini, yang sangat mengkhawatirkan ini, dengan keadaan yang membahagiakan, melegakan, dan memberi semangat. Kepadamu kami serahkan hidup kami seluruhnya, sertai kami seterusnya, terutama malam hari ini. Dipuji dimuliakan Dikau selalu. Ampuni kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.